Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya senang sekali hari ini dapat melayani Bapak Ibu sekalian dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari ini? Apakah ada sukacita, senang, dan bahagia? Atau ada yang sedang sakit, murung, hati galau, dan bimbang? Apapun kondisi saudara pada hari ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk mengingat-ingat lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saudara, dengan sukacita kita angkat pujian ini. Hitung berkat-Mu, KPPK nomor 50. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah beban beratmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat, janji Kristus lebih permai. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbingmu, menghibur sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bapak Ibu masih ingat ayat hafalan kita pada minggu ini? Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 16 ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sebelum kita merenungkan ayat hafalan kita, mari kita mempersiapkan diri dan jiwa kita, dan kita angkat satu pujian, Jiwaku Terbuka. Kita sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan
segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Selamat malam, harapan saya kita tetap yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel, di mana Dia selalu peduli pada kita, tidak mungkin melupakan kita, juga tidak mungkin melupakan 30.000 janjinya pada kita. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena Roh Kudus menggerakkan kami untuk terus-menerus belajar kebenaran. Jikalau bukan Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, kami tidak mengerti kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, dan yang berkata-kata biarlah Engkau sendiri, sehingga ya Tuhan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita menyimak Matius 16 ayat 27. Saya akan membacakannya. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sebelum mengatakan hal ini, Tuhan Yesus mengajar bagaimana murid-muridnya rela membayar harga menjadi murid Tuhan Yesus. Baru mengatakan hal ini. Lalu di sini dikatakan anak manusia. Siapa anak manusia? Jelas Tuhan Yesus sendiri. Nah, gelar Tuhan Yesus ada 250. Di antaranya adalah anak manusia. Anak manusia adalah artinya di antaranya satu-satunya manusia yang berkenan kepada Allah. 3 kali Allah berkata bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkenan kepadanya. Wajar dia yang berkenan kepadanya, karena kita tahu sikap-sikapnya, sifat-sifatnya sangat berkenan kepada Allah. Rendah hati, rela menderita, melayani dengan hati, dan memperhatikan umatnya. Ya, lalu di sini juga kita punya keyakinan. Setelah itu dia mengatakan lalu kita tahu siapa mengenai anak manusia yang lainnya. Yesus pernah juga berkata, anak manusia itu tidak ada tempat berbaring. Yesus pernah mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak ada tempat untuk berbaring. Berarti Tuhan Yesus itu selama di dalam dunia adalah manusia yang paling sengsara. Kita mengetahui dari lahir sampai mati tidak ada yang paling sengsara. Jadi tak kala kita susah sekali, lalu kita mengatakan pada Tuhan atau kepada orang lain, akulah yang paling sengsara. Berarti pandangan itu adalah pandangan yang salah. Saya pernah merasakan demikian. Puji Tuhan, Roh Kudus menegur saya bahwa pandangan saya itu salah. Lalu Tuhan memimpin saya bagaimana penderitaan Yesus di atas kayu salib yang tidak layak mendapatkan penderitaan. Melihat hal itu membuat saya malu sekali. Penderitaan saya tidak seberapa, dan penderitaan saya itu pada umumnya ulah saya sendiri yang tidak taat. Memang ada ulah orang lain yang jahat, tapi pada umumnya ulah sendiri saya yang tidak taat kepada Tuhan. Melalui hal itu saya mengucap syukur, Roh Kudus terus mengajar bagaimana mengingat penderitaan Tuhan Yesus, membuatnya sekala saya sangat menderita itu saya bangun kembali, bangkit kembali. Bukan saya hebat, Roh Kudus mendorong pada kita, bangkit,
Karena Yesus Kristus sudah menang dan memberi kemenangan kepada setiap orang yang taat kepadanya. Jadi di dalam hal ini lalu setelah itu Tuhan Yesus mengingatkan pada kita. Dia mengatakan bahwa dia akan dimuliakan bersama Bapa. Berarti artinya apa? Oh, kemuliaan nanti yang sangat gilang gemilang, bukan kemuliaan yang beberapa hari lagi dia rasakan, yaitu di atas gunung yang hanya disaksikan 3 muridnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tetapi maksudnya adalah kemuliaan nanti kala Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, di mana disaksikan firman Tuhan oleh semua orang. Semua orang akan melihat kemuliaan Allah yang sangat megah itu. Wajar dia mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Demikian juga jikalau kita percaya kepadanya, kita kebagian. Walaupun kebagiannya sesuai dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Tapi tunggu dulu sebelum kita pasti mendapatkan cipratan kemuliaan Allah. Tapi tunggu dulu, kenapa? Yesus Kristus mendapatkan kemuliaan yang begitu megah, Raja di atas segala raja, malaikat-malaikat semua mengagungkan dia. Bahkan firman Tuhan mengatakan, setiap lutut akan telut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, baik orang percaya atau tidak. Tetapi kita tahu, untuk mendapat kemuliaan itu dia menderita sangat banyak. Demikian juga kita. Jangan mau hanya mendapatkan kemuliaan. Maukah kita menderita karena membela kebenaran? Maukah kita menderita karena kita mengikut Tuhan Yesus? Jelas, jangan sengaja menderita, ya. Lalu pada saat itu sungguh malaikat-malaikatnya akan bersama-sama dengan dia, ikut memegahkan dia. Lalu mengenai hal kedatangan Kristus kedua kali itu, kita harus percaya. Mengapa kita harus percaya? Karena Alkitab mengatakan, Alkitab tidak mungkin bohong, Alkitab tidak mungkin kebenaran tidak benar. Karena penulis Alkitab adalah Allah sendiri melalui orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu di beberapa bagian Alkitab membuktikan Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan malaikat percaya akan kedatangan Kristus kedua kali. Biarlah kita bukan hanya percaya, tetapi berjaga-jaga dan berdoa. Kita bisa berjaga-jaga dan berdoa semata-mata dengan pimpinan Roh Kudus, dan hidup kita pun menuntut hidup kudus dengan pimpinan Dia. Lalu mengapa sih harus Kristus datang kedua kali? Mengapa sih Tuhan Yesus harus datang kedua kali? Pertama, untuk menyambut miliknya. Kita akan disambut. Pada saat itu ada penyesalan dari kita, mungkin juga dari salah. Kenapa? Pada saat itu bagi yang tidak sungguh-sungguh melayani, yang asal-asal melayani, pasti akan merasa sayang ya. Kalau dulu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, waktu Yesus datang kedua kali, kita tidak terlalu malu ketemu dia. Tetapi kalau kita melayani dia acuh tak acuh, asal-asalan, waduh, malu sekali. Oleh karena itu, untuk pada saat itu kita tidak menyesal, mari kita melayani dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melayani dia dengan sungguh-sungguh, pelayanan kita akan dinilai seperti emas. Maukah pelayanan kita dinilai seperti emas? Atau apakah seperti jerami yang mudah dibakar? Saya rasa nggak ada yang mau ya. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah melayani dia. Mau dipuji orang, nggak dipuji orang, nggak penting. Yang penting, apakah pelayanan kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita berkenan, pasti kita mendapatkan pahala, sukacita penuh dengan pengharapan. Lalu Allah pun di sini juga dikatakan Allah akan mengadili. Apakah orang Kristen akan diadili? Oh iya, jangan kira kita nggak diadili. Tapi memang beda. Pengadilan kita bukan untuk menentukan surga atau neraka. Karena firman Tuhan mengatakan bagi
hati dan mulut percaya kepada Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Tapi untuk menentukan kita dapat pahala atau tidak, jelas sebagai kita orang Kristen yang normal, kita ingin pahala. Tetapi pahala itu pasti Tuhan yang Allah, Hakim yang adil dan maha benar, akan diberikan sesuai dengan perbuatan kita yang tulus. Jikalau perbuatan kita kelihatan sama orang, cepet dinilai di hadapan orang, tetapi tidak tulus, wah, jangankan diberi pahala, nilainya 0. Memang masuk surga karena sudah punya paspor, hati dan mulut sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi maaf, tidak dapat pahala. Lalu diantaranya tujuannya adalah melepaskan kita dari penderitaan. Semua kita di dalam dunia merasakan banyak penderitaan, banyak hal yang membuat kita mandi air mata, banyak hal yang mengecewakan kita. Tetapi pada saat itu kita dilepaskan. Lalu diantaranya untuk tinggal bersama dengan Kristus. Tempat yang indah, tempat yang kekal, tempat yang selama-lamanya nyaman. Biarlah lalu Tuhan Yesus naik sebagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga akan turun. Kapan turunnya? Kita tidak tahu. Tapi sebagaimana dia naik di Bukit Sion, dia juga akan turun di Bukit Sion. Lalu firman Tuhan mengatakan, semua orang akan lihat. Ya benar nih, gak masuk akal semua orang lihat. Bagaimana mungkin? Kita di Indonesia loh. Mungkin karena setiap orang sekarang di rumahnya minimal ada TV, juga punya alat komunikasi. Pada saat itu Roh Allah mendorong yang percaya atau tidak percaya melihat kedatangan Kristus kedua kali. Harapan saya, harapan Allah juga pada saat itu kita jangan sampai ketakutan, bahkan mengatakan gunung timpalah kami. Tidak, melainkan senang. Oleh karena itu, marilah kita menuntut hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat Raja atas segala raja datang, kita akan diterimanya. Kita akan dikatakan, mari anakku, dan kita akan sama-sama mendapatkan jiplatan kemuliaan. Mari kita makin mengandalkan Kristus. Mari kita iman kita makin kuat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan pasti datang, dan biarlah kedatangan itu membuat kami hidup was-was, hidup kami berjaga-jaga dan berdoa. Tidak terlalu gentar akan hal itu, asal hidup kami bersandar Roh Kudus, demikian juga hidup kami menuntut kebenaran. Tuhan, kami yakin kami akan gembira pada saat itu. Tuhan, kami juga melalui kedatangan Kristus kedua kali itu membuat kami juga semangat memberitakan Injil, sehingga kami tidak egois. Kami bukan hanya kami yang ingin ke surga, tapi banyak orang juga. Sehingga biarlah setiap lutut telut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, terkadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini. Apa yang sudah kita rencanakan hari ini, esok, dan masa depan bisa tiba-tiba saja gagal oleh situasi dan kondisi di luar kendali kita. Dan kita tidak mengerti mengapa harus terjadi dalam hidup kita. Contohnya seperti situasi pandemi pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, saya mau mengajak kita sekalian dalam sikap berdoa untuk menaikkan pujian, ajar kutuk mengerti. Biarlah pujian ini dapat menjadi bagian dan doa kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna
untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna, sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku, bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku, bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami tidak mengerti jalan di depan kami akan seperti apa ke depannya. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau memegang hari esok kami. Dan kami tidak akan goyah sebab Tuhan beserta dengan kami. Saat ini kami mau bersekutu menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk Presiden Jokowi, jajaran menteri, pemerintah pusat, dan daerah yang tengah bekerja keras untuk menghadapi pandemi ini. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan di segala bidang yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, dan segenap jajaran menterinya. Juga untuk para pemimpin daerah dan wakil rakyat di seluruh Indonesia. Tuhan berikan mereka hikmat dan bijaksana, agar mereka dapat memikirkan dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik buat bangsa ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, baik secara jasmani dan mental, karena kami tahu tidak mudah untuk memimpin suatu negara, tapi kami percaya mereka adalah utusan Tuhan yang pakai untuk mengatur dan menjaga bangsa ini. Tuhan berkati juga untuk stabilitas ekonomi, keamanan, pangan, dan kesehatan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, mohon Tuhan agar situasi keamanan tetap kondusif, dan kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk daerah-daerah yang masih berada di dalam zona merah. Berdoa agar masyarakat sadar diri dan mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk diam di rumah untuk sementara waktu, menjaga kesehatan serta kebersihan diri. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang masih berada dalam zona merah. Masih ada beberapa daerah yang penyebaran COVID-19 ini masih cukup tinggi, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga DKI Jakarta sendiri, tempat kami tinggal. Tuhan, kami tahu bahwa virus ini sangat mudah menyebar. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami dan saudara-saudara kami hikmat agar dapat tetap waspada, menjaga diri dan keluarga kami dari virus ini. Kami juga percaya bahwa kami tidak perlu takut berlebihan, tapi berikan kami hikmat agar kami juga tidak menyepelekan virus ini. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk para dokter, suster, dan tim medis yang sedang berjuang untuk menyelamatkan pasien yang terdeteksi oleh virus ini. Kita juga doakan untuk ilmuwan yang sedang bekerja keras untuk menemukan vaksin dan obat-obatan yang dapat dipakai untuk menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk para pejuang medis yang berada di garda terdepan dalam memerangi virus ini, untuk para dokter, suster, dan tim medis lain. Kami tahu banyak dari mereka juga tertular virus ini dari pasien yang sedang ditangani. Bahkan tidak jarang dari mereka sudah meninggal karena virus ini. Kami juga mendengar banyak cerita mengharukan di mana mereka tidak dapat bertemu dengan keluarganya selama berbulan-bulan. Kerinduan mereka dengan keluarga harus ditahan karena panggilan mereka untuk merawat pasien yang terkena virus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan mereka di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan memberikan mereka hati yang rela, khususnya melayani orang-orang sakit. Tuhan tolong mereka satu persatu, berikan mereka kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa mohon Tuhan memberikan hikmat kepada para ilmuwan yang sedang mencari vaksin dan obat-obatan yang terbaik untuk mengobati virus ini. Biarlah vaksin dan obat-obatan yang ditemukan juga dapat ditebus dengan harga yang terjangkau, sehingga banyak orang dapat disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang keempat, kita berdoa untuk rencana dan persiapan ibadah kembali di gedung gereja, khususnya GKI Kanaan. Kita berdoa untuk kesiapan hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus komisi agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan matang. Sehingga ketika ibadah di gedung gereja dilaksanakan, jemaat siap menerima dan dapat mengikuti protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk rencana persiapan pembukaan kembali gedung gereja kami. Kami sudah sangat rindu untuk bertemu tatap muka, beribadah, dan bersekutu melayani dengan keluarga besar GKI Kanaan. Namun kami sadar ya Tuhan, bahwa semuanya tidak seperti dulu. Pandemi ini telah mengubah kehidupan kami. Mohon Tuhan berikan pemimpin-pemimpin gereja kami hikmat untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari fasilitas-fasilitas kebersihan, perlengkapan alat kesehatan, dan protokol-protokol yang dibuat sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Ajar kami untuk bersabar dan bersandar padamu ya Tuhan, karena kami tidak mau gegabah dalam membuka kembali ibadah di dalam gedung gereja. Mohon Tuhan pimpin persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh majelis jemaat, sampai kami siap untuk dapat beribadah kembali di dalam gedung gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk jemaat GKI Kanaan, khususnya bagi jemaat yang sedang sakit. Mohon Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera dalam menanggung sakit yang diderita. Jika saudara mengetahui nama mereka, dapat menyebutkan mereka di dalam doa saudara. Tuhan Yesus, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera dalam menanggung sakit yang diderita. Tuhan juga pakai dokter dan obat-obatan yang diberikan agar obat tersebut dapat menyembuhkan atau mengurangi kesakitan yang mereka sedang derita. Tuhan juga berikan kekuatan dan kekompakan untuk anggota keluarga mereka dalam mengurus keluarganya yang sedang sakit. Dan ketika sakit penyakit mereka membutuhkan dana yang tidak sedikit, Tuhan tolong agar diberikan keringanan melalui program-program pemerintah, BPJS ataupun tangan-tangan yang memberikan bantuan sehingga kebutuhan mereka tetap tercukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu, saya persilakan berdoa untuk pergumulan masing-masing. Apakah ada pergumulan dalam masalah kesehatan, ekonomi, studi, pekerjaan, keluarga, dan rencana-rencana di masa depan? Kita bawa seluruh ketakutan dan pergumulan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mendengar, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang bertindak.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk doa-doa syafaat yang kami naikkan pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kami tetap berharap dan percaya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Sampai jumpa di persekutuan doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.